Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Buana Pramana Putra. Di sini saya akan membicarakan tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Ya, konsep resolusi dalam penginderaan jauh yaitu ada 4. Yang pertama resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, resolusi temporal. Penilaian terhadap kualitas suatu citra pada dasarnya relatif, tergantung sudut pandang kebutuhan. Akan tetapi, kemampuan suatu data PJ dibatasi oleh resolusi. Menurut Swain dan Davis 1978 dalam Proho 2012, resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Terdapat 4 konsep resolusi dalam penginderaan jauh, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, resolusi temporal. Selain keempat resolusi tersebut, dalam aplikasi pengolahan citra digital dikenal pula resolusi layar. Ya, langsung saja. Yang pertama, resolusi spasial. Maaf sebelumnya saya lupa. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Satuan luasan terkecil dalam citra disebut dengan piksel. Dalam piksel termuat nilai spasial, koordinat, dan nilai atribut spektral. Semakin tinggi resolusi spasial, berarti luasan yang dapat dideteksi semakin sempit atau detail, yang mengakibatkan objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil dari ukuran pikselnya akan menyulitkan pendeteksian objek. Terdapat beberapa objek dimensi satu panjang yang terdapat dalam citra penginderaan jauh. Walaupun lebarnya tidak memenuhi resolusi spasial, objek tersebut masih dapat tergambarkan dan teridentifikasi. Contohnya adalah jalan. Tahu jalan kan? Ya, jalan semakin tinggi resolusi spasial, maka semakin banyak keberadaan piksel murni. Piksel murni merupakan yang tersusun atas satu informasi spektral. Namun sebaliknya, dengan semakin rendah resolusi spektral, maka semakin rendah pula keberadaan piksel murni dan semakin banyak keberadaan piksel campuran. Piksel campuran merupakan piksel yang tersusun atas 2 atau lebih informasi spektral objek. Yang kedua, resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin tinggi resolusi spektral, maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombang dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuan dalam mengenali objek berdasarkan spektralnya. Yang ketiga, resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek dan merubahnya menjadi nilai digital. Agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital, resolusi radiometrik berfungsi mengkodingkan besarnya energi pantulan objek di permukaan yang sampai ke sensor dengan intensitas yang bervariasi menjadi angka skala digital atau digital number. Semakin besar nilai resolusi radiometrik ditunjukkan dengan nominal angka bit coding, yang semakin besar pula semakin
semakin besar pula nilai bit coding, semakin besar definisi derajat keabuan. Sehingga semakin tinggi resolusi radiometrik, maka semakin peka terhadap adanya variasi objek atau fenomena. Akan tetapi konsekuensinya adalah selain semakin besar ukuran file, juga memungkinkan kegagalan sensor dalam mengkodingkan energi tersebut. Yang terakhir, resolusi temporal. Resolusi temporal adalah suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama dalam suatu satuan waktu, dapat berupa jam atau hari. Semakin tinggi resolusi temporal, maka semakin menunjang kepentingan monitoring. Besarnya resolusi subtemporal tergantung dari sistem orbit dan daerah jangkauan perekaman. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.